Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Muharramah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tepatnya dari UPT SMP Negeri 18 Gresik. Di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Kita simak berikut ini. Beberapa pemikiran saya sebelum belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya tidak pernah membelajarkan siswa dari tingkat kesiapan belajarnya. Saya pukul rata semua dan saya anggap semua memiliki latar belakang yang sama. Saya juga tidak selalu memperhatikan latar belakang lingkungan di mana siswa tinggal. Saya anggap tidak berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas. Yang kedua, pemikiran saya sebelumnya bahwa belajar harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, siswa tidak akan pernah belajar. Yang ketiga, perkembangan belajar siswa utamanya hanya dilihat dari nilai kognitif atau pengetahuan saja. Hal ini membuat siswa yang memiliki nilai ulangan harian rendah semakin tersisih, dan saya juga merasa tidak berhasil sebagai guru karena nilai sebagian besar siswa tidak tuntas. Yang keempat, saya juga tidak mengintegrasikan pembelajaran dengan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang karena merasa kelas menjadi kacau saat siswa menggunakan gadget. Kelas harus sepi saat belajar dengan saya dan hal itu menunjukkan siswa menurut pada saya dan mau belajar. Yang terakhir, pemikiran saya tidak pernah memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran, apalagi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan. Setelah melakukan refleksi diri dari banyaknya pembelajaran yang kurang tepat, saya perlu berbenah melalui literasi, diskusi, dan presentasi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara berikut ini. Pertama, pendidikan adalah menuntun laku hidup dan pertumbuhan kekuatan kodrat anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Yang kedua, kekuatan sosiokultural menjadi proses menempatkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang keempat, tujuan pendidikan harus dapat melakukan perubahan terhadap budi pekerti yang menjawab pada kebijaksanaan. Jadi, dapat disimpulkan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yaitu adalah pendidikan yang menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta menghamba pada murid. Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat diri anak dan kodrat keadaan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman agar merdeka lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan juga berpusat pada murid untuk menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan sosial kultural masyarakat sekitar. Hal yang segera saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, misalnya pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, maupun inquiry. Yang keempat, menganalisis perkembangan belajar siswa dengan berbagai aspek kognitif, karakter, keterampilan, atau psikomotorik. Yang kelima, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran melalui dialog interaktif maupun platform digital. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang berjuang untuk pendidikan di Indonesia. Salam bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.